suasana yang mengganggu Syahrir pada waktu itu seperti situasi kita pasca reformasi, ya. Jadi ada revolusi, kemudian kalau orang Jawa ya Syahrir delek-delek gitu. Nah kita juga kayak gitu kan sekarang. Zaman sudah merdeka, kita punya elit yang membebaskan pada waktu itu pemikirannya, gagasannya. Nah elit sekarang kok penikmat kekuasaan ya kan pusing ya kita. Kemudian juga ada belum ada pemilu pada waktu itu, tapi kita punya pemilu prosedural doang ya. Dan kemudian para aktivis sekarang malah bikin kartel. Kemudian juga para elit sekarang malah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Jadi rakyatnya masih keleleran kalau orang Jawa ya. Ketinggalan di masa revolusi sampai kemudian Syahrir menyebutnya gimana ini gak ada pendidikan untuk mereka. Setelah ada pendidikan ternyata di capture sama elit di zaman revolusi, sehingga istilahnya Kak Rocky ini gara-gara nggak ada etik, nggak ada moralitas, sama persis apa yang digelisahkan oleh Syahrir, kemudian juga dilanjutkan dengan bahasa yang sama-sama maki-makinya ya. Syahrir tukang maki-maki, dia juga tukang maki-maki. Iya bener kan? Iya tukang maki-maki di sana. Bung Karno aja dikatain pengecut kayak gitu kan ya. Nah ini juga gitu. Jadi semangatnya sama ya, Syahrir sama dia, tapi semuanya gelisahnya sama, yaitu Indonesia mau kemana ini dalam situasi ini, dan sama isunya. Tidak ada moralitas, tidak ada pendidikan, tidak ada etik. Ini bahaya bagi rakyat dan membahayakan demokrasi itu sendiri. Enaknya bagaimana ini? Situasi yang kayak gini, kalau kita kaitkan di zamannya Syahrir yang seperti itu dan pada saat ini, kira-kira kalau mau nulis buku seperti Syahrir itu isinya apa gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Eva. Dan Eva tadi menyebutkan ini forum. Forum itu lebih luas dari partai. Sama seperti ide, lebih luas dari anggaran dasar. Nasdem adalah ide, Nasdem adalah forum. Sultan Syahrir memutuskan untuk menghidupkan forum akademis, untuk etis. Karena itu dia nggak peduli, partainya kecil banget tuh PSG itu. 5 kursi cuma dapat. Partai kecil, tapi dia sebut ini partai kader. Tidak perlu besar tuh. Jadi dia fokus pada kaderisasi untuk menghasilkan kader. Itu PSI zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang dia nyolong kader orang lain. Jauh banget tuh. Nggak bakal gua akhir kalau udah mulai. Coba kita update keadaan pada waktu itu. Diterangkan dengan bagus oleh Willy bahwa ada suasana internasional ketika Indonesia masih didengusi oleh fasisme, masih didengusi oleh neo-imperialisme itu. Jadi dengusan itu dibaca oleh Sultan Syahrir sebagai bahaya. Karena itu bagi dia adalah persiapan moral etik dari bangsa lebih penting daripada sekedar ini dadaku, mana dadamu. Konyolnya di situ. Tapi Sultan Syahrir mengerti bahwa Indonesia butuh waktu untuk keluar dari jebakan feodalisme, dari jebakan mental fasistis. Saya lanjutkan sedikit yang diterangkan oleh Willy. Kita dari periode kira-kira ketika Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir diekstradisi oleh Belanda, ada yang ke Banda Neira, ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Nusa Bovendigul, ada yang ke Flores, segala macam itu. Itu periode dari tahun 30-an sampai kira-kira mulai 42. Jepang akhirnya masuk ketika elit Indonesia itu tidak ada di Jakarta, tidak di Surabaya, tidak di Jogja, karena ditahan Belanda. Jadi Anda bayangkan bahwa 350 tahun dijajah oleh Belanda. Dan orang selalu bilang Belanda itu penjajah yang benevolent, kira-kira begitu tuh.
yang ya masih ada politik etisnya tuh, percakapan masih bisa tuh. Hilang itu karena Belanda kemudian mengambil risiko, oke ini bangsat-bangsat pemikir ini kira-kira udah mencium bahwa akan terjadi proses dekolonisasi di Asia Afrika tuh, lalu ditahanlah. Jadi bayangin dari tahun 30 Bung Karno mengucapkan pidato pembelaan di Bandung tahun 30, ditangkap-tangkepin aktivis junto politisi itu. Jadi Indonesia kehilangan forum untuk bercakap-cakap. Masuklah fasisme Jepang. Jepang nggak pernah peduli percakapan. Buat fair bahwa Belanda tetap peduli percakapan. Jepang tidak peduli. Jepang datang dengan menghunus bayonet, memotong kepala orang itu. Itu periode 3,5 tahun sampai 45. Jadi mental yang ditinggalkan oleh fasistis itu melekat sebagai fondasi sebetulnya untuk menghasilkan Indonesia merdeka. Nah, Sultan Syahrir membayangkan itu, bayangin misalnya Indonesia merdeka dengan mental yang masih fasistis, masih feodal. Itu saya kira kalau saya bikin semacam pendalaman filosofi, Syahrir menganggap bahwa pemimpin itu pasti yang dieluk-elukkan oleh massa. Karena itu tadi betul, dia nggak mau diminta untuk pemimpin, bahkan diancam oleh pemuda untuk you aja yang pimpin, kan you punya ide. Jadi kita coba lihat bagaimana seseorang yang paham tentang sejarah negeri ini mengambil keputusan etis untuk menyerahkan kepemimpinan itu pada Bung Karno yang pada waktu itu memang sangat populer. Dan kita mulai lihat bagaimana refleksi pada Syahrir. Akhirnya kita tahu bahwa Syahrir politisi, dia sebetulnya pedagog. Dia adalah ya, itu buktinya bahwa ini cuma membuktikan bahwa yang saya ucapin memang direstui oleh alam. Kita balik lagi untuk membaca format politik yang ditinggalkan oleh Syahrir adalah kaderisasi, bukan partai massa. Karena itu hari-hari ini kita melihat siapa sebetulnya yang disebut kader. Berapa banyak partai yang bikin diskusi tentang arah republik basisnya buku. Jadi Nasdem diam-diam sebetulnya mencerap dan mencecap kondisi kegelisahan tadi dan mulai membayangkan arah kita ini kemana. Saya mau tahu arah politik luar negeri, tapi saya nggak dapat dari Presiden Prabowo. Ngomong di Davos, Prabowonomics. Dalam perbandingan dengan Reaganomics misalnya tuh. Itu sensasi itu Prabowonomics. Reaganomics ada metodenya. Di riset di universitas, lalu orang sebut yang dilakukan oleh Reagan, kendati dia neokonservatif di dalam politik, kendati dia neoliberal di dalam politik, dalam ekonomi, tetapi ada metodenya. Maka orang cari bahwa oke, Reaganomics itu satu versi dari ya neoliberal, junto libertarian tuh. Jadi ada metode yang menyebabkan Reaganomics itu dirumuskan sebagai identitas kepemimpinan Ronald Reagan. Bukan Reagan sendiri yang bilang I am a Reaganomics itu. Thatcherism juga begitu. Sekarang Prabowo dia bikin advertorial dia sendiri di Davos. Prabowonomics. Sekarang kita bertanya, siapa lingkungan di sekitar Prabowo yang membrief beliau itu dengan ide itu? Jelas ada lingkungan neokon waktu Reagan memerintah. Jelas ada lingkungan akademisi neokonservatif ketika Thatcher mengucapkan bahwa saya anti buruh. Urusan apa? Orang mengerti bahwa itu ideologi Thatcherism, anti buruh. Yang penting jumlah uang beredar bisa menghasilkan pertumbuhan. Jadi kita lihat bagaimana ide itu sebetulnya dihasilkan oleh percakapan intelektual yang berat. Demikian juga Sultan Syahrir. Lingkungan dia adalah lingkungan intelektual yang berupaya untuk menertibkan cara berpikir dengan reasoning yang bagus, dengan retorics yang teratur. Sekarang kita nggak lihat itu, semua orang ngomong sesuka-sukanya, tapi kosong, zong.
1.200 profesor. Saya bayangkan waktu itu dipanggil oleh Prabowo, akan terjadi percakapan luar biasa untuk memperlihatkan pengetahuan dari 1.200 guru besar ini tentang visi Indonesia itu, tentang arah Indonesia itu. Ternyata diam semua tuh, nggak ada yang bicara tuh. Jadi kita nggak bisa membayangkan bagaimana negeri ini hendak dituntun secara etis, dituntun secara akademis, kalau mereka yang bergelar akademis buta huruf terhadap sejarah pemikiran pendiri-pendiri bangsa ini tuh. Buku tipis itu udah puluhan kali kita diskusikan dari zaman aktivis dengan Willy segala macam tuh, sama Master Damani. Tapi sekarang senyap, nggak ada pembicaraan itu tuh. Kita tidak lihat di DPR itu ada semacam perdebatan tentang ide itu. Kita marah tentang polisi, marah tentang Agrinas, marah doang. Tapi tidak ada yang bongkar di belakang itu desain apa sebetulnya tuh. Jadi kalau kita mulai kembali untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir, hanya mungkin dilakukan oleh setiap manusia Indonesia yang ingin melihat arah bangsa ini dalam sejarah panjang arah politik dunia. Tidak ada sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Tidak ada ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia adalah bagian dari permainan ekonomi global tuh. Jadi kalau kita baca komentar talk show itu, kadang-kadang saya malas. Itu bikin sakit kepala. Diundang talk show udah bayangin, buset ini, ya gue akan ketemu dengan kepala tanpa isi tuh. Karena itu gue enak aja ngeledek aja kan. Karena cuma itu yang bisa membuat saya bahagia, itu ngeledek orang tuh. Dungu, goblok, bego segala macam. Karena faktanya begitu. Tapi kita percaya bahwa di dalam kebingungan, dalam kegelisahan, selalu ada sinyal kecil yang dibaca oleh mereka yang tertib memperhatikan arah masa depan. Jadi waktu Willy telepon, ada buku, gue bilang, wah, ada partai yang berupaya menghubungkan restorasi yang mereka klaim hari ini dengan kegelisahan di masa lalu tuh. Dan coba cari arah. Apa ide yang bisa disodorkan dalam ketegangan geopolitik hari ini. Dimana mungkin 2 jam lagi itu submarine dan kapal Indo-Amerika itu udah mendarat di Iran. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di Iran. Udah berapa puluh ribu orang yang mati itu. Tapi kita tahu bahwa sedang terjadi proses realignment global politics itu kan. Kita tahu bahwa apa yang terjadi di bencana di Sumatera itu bagian dari problem environmental ethics. Tapi kita maki-maki doang tuh. Nggak ada orang yang berpikir bahwa apakah ini bagian dari situasi kita tidak do not speak environmental ethics yang itu terjadi kan. Jadi pendalaman akademis, Yunto, kemampuan untuk mengintip problem etis dari bangsa ini nol. Jadi sekali lagi, kalau kita uraikan itu dalam perspektif mencari visi, Nasdem ada di depan pada akhirnya itu. Dan memang ada di depan saya. Mengundang saya itu artinya ada risiko kan. Karena kegelisahan Nasdem sebetulnya ternyata bukan sekedar Nasdem gelisah hendak dirampok oleh PSI-nya Kaisang. Tapi dia gelisah bila setelah dirampok PSI itu juga nggak paham PSI lama. Itu masalahnya sebetulnya tuh. Iya kan? Jadi bayangin bagaimana kita mau hasilkan satu Indonesia yang bermutu kalau tanpa ada percakapan. Dan saya gembira bahwa di sini ada perpustakaan itu. Partai tanpa perpustakaan itu isinya cuma massa. Partai harus punya perpustakaan. Jadi kesempatan ini adalah keinginan saya untuk bukan sekedar membekali, menjadi bagian dari perjuangan ide dan etis Nasional Demokrat. Aduh. Jadi kader, enggak dengar sih. Oke, terima kasih banyak ya. Ini saya pikir suatu undangan dari Bung Rocky atau Kak Rocky untuk kemudian melanjutkan kepada pembahasan begini. Jadi Syahrir kan juga menyoal demokrasi ya.
demokrasi pada saat itu yang tidak ada rohnya ataupun tidak substantif ya gitu ya. Dan di saat yang sama kita kan juga mengalami hal yang sama ya. Ada demokrasi tapi nggak deliver gitu loh. Sehingga tadi pagi kita diskusi ya. Ini gimana orang miskin menyekolahkan anaknya. Universitas sekarang sudah jadi lembaga-lembaga mahal banget begitu. Jadi ceritanya demokrasi kita yang tidak atau kehilangan prinsip-prinsip ya, tapi gimmick melulu gitu ya. Dan kira-kira menurut Bang Damanik itu di mana sih titik hilangnya? Kita kok sampai tidak menggunakan prinsip, tidak menggunakan etik, moral, tapi semuanya hanya apa itu istilahnya ya, omong-omong kosong gitu ya. Dan rakyat hanya dipakai untuk legitimasi action-action yang sebetulnya tidak berujung kepada kesejahteraan rakyat itu sendiri. Nasib demokrasi kita seperti apa? Walaupun kita tahu sekarang lagi declining lah dan seterusnya, tapi kan harus ditahan isu tendensi untuk declining tersebut. Di mana itu? Dua pertanyaan tadi, Kang. Terima kasih, terutama kepada teman-teman Nasdem dan tentu saja kepada panitia ya. Saya udah siapkan bahan tapi saya kira nanti biar dibagi aja, nggak usah dipresentasikan di sini kan. Saya lebih senang untuk menjawab satu pertanyaan. Tapi sebelum itu minta izin sama Uni Upik ini ya, karena seharusnya Uni Upik yang cerita tentang sosok Syahrir dari kecil seperti apa. Tapi dari bacaan yang saya baca, memang ini tokoh yang untuk pada situasi itu memang ya dia punya privilege yang berbeda dengan yang lain. Ya ibunya bukan seorang berpendidikan formal, tapi udah baca sastra-sastra yang itu produk Renaissance itu. Ya kan? Jadi dididik sejak bayi ini oleh ibu yang seperti itu. Ya kan? Bukan ibu yang biasa saja atau muslim yang kolot gitu lah ya. Misalnya atau dalam tradisi ya berpikir yang tidak menjadikan rasio. Saya mungkin agak sedikit berbeda. Saya mengatakan kalau tadi disinggung soal etik, saya mengatakan Syahrir sebetulnya lebih menduluankan rasio dulu. Jadi apapun itu etik itu, dia akan persoalkan tuh dari rasionya. Makanya kalau kita lihat sejarah pemikirannya, dia ini berdebat dengan banyak sekali pemikiran. Bukan dengan orang, tapi dengan pemikiran yang kadang-kadang dia kagumi. Rosa misalnya, dikaguminya, tapi kan Rosa akhirnya dari Partai Sosial Demokrat kembali ke Partai Komunis ya. Sementara dia tetap kukuh dengan Partai Sosialisnya. Jadi ada perbedaan. Dia gemar dengan Marxis, tapi dia kemudian menjadi revisionis. Dia Korski, dia Trotsky dan macam-macam. Dia olah semua itu. Tapi kan ini kan anak yang memang sejak kecil ini dibimbing oleh orang tua, bapak jaksa, bangsawan ya. Tapi menarik juga, dia tidak pernah mengedepankan kebangsawanannya. Karena dalam sejarah yang saya baca dari tulisan buku Mrazek itu, dia ini kawan dengan semua orang, dengan segala macam suku, gitu, dengan segala macam ras. Nah, waktu SMA saja, AMS ya waktu itu ya, misalnya di Bandung, udah masuk bikin klub teater, ya. Dalam bahasa Belanda judulnya, di paper saya lampirkan situ. Kemudian dia ikut juga ya, biasa anak laki-laki main bola macam-macam. Jadi ini orang yang memang sejak kecil dididik untuk berpikir secara nalar, kritis gitu. Baru dalam bisa main biola Bu Agus kan. Ini saya teringat dengan apa yang saya tulis dalam disertasi saya mengenai seorang Hasan Tiro. Yang juga begitu. Kecil masih muda sudah bikin tonil itu. Bikin skenario dan macam-macam itu. Dan berkenalan dengan macam-macam, tidak hanya dengan pemikiran-pemikiran Islam, karena backgroundnya Aceh. Ini juga begitu. Tidak hanya dibimbing atau di guidance oleh pemikiran-pemikiran Islam, tapi pemikiran-pemikiran Barat, kiri gitu. Tapi dia juga tahu pemikiran-pemikiran besar lainnya. Nah dari situlah dia lahir. Kemudian tentu saja tadi setuju saya. Kemudian kalau kita pinjam teman baiknya Ali Budiarjo misalnya. Ali Budiarjo ini bilang, ini Syahrir ini orang yang bukan mau main sikut kiri kanan, dia bilang. Dia punya etik yang kuat dalam berpolitik. Dia nggak mau sembarang itu. Didorong tadi kan Bung Rocky bilang dia didorong untuk jadi pemimpin. Tapi dia sadar ini lebih pantas Soekarno. Saya nggak mau, dan dia selalu bilang, walaupun kita tidak setuju dengan pimpinan kita, kalau dia pimpinan kita harus patuh, ikut.
Tapi dalam suasana yang sangat kritis. Dia pernah berdebat sangat kuat karena ada temannya seorang perempuan yang mengkritisi Bung Karno. Bung Karno agak sedikit kasar lah mungkin waktu itu meresponnya, dia marah. Dan dia berani mengatakan itu meskipun dia katakan pada teman-teman semua, Bung Karno pemimpin kita. Tapi bukan seorang yang dipimpin untuk patuh begitu saja gitu. Sebagaimana mungkin kita selalu diajarkan untuk sami'na wa ata'na gitu, bukan. Dia berangkat dalam kehidupan berpikir yang kritisisme itu. Nah, dalam tradisi itulah dia kemudian mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Saya kebetulan sebagai seorang aktivis hak asasi manusia bangga sekali dengan orang ini. Meskipun dia tidak menggunakan istilah-istilah atau terminologi hak asasi manusia, tapi sebetulnya ini bisa dianggap sebagai bapak hak asasi manusia Indonesia. Selain juga Hatta ya. Pikiran-pikiran jelas sekali. Bagaimana menghormati kebebasan berpikir, berbicara, berorganisasi dan macam-macam. Yang kemudian dia bungkus dengan satu pemikiran tentang demokrasi ya. Dan dalam tulisan-tulisannya, terutama di salah satunya di perjuangan kita itu, dia sebut itu memang revolusi demokrasi, revolusi demokratis. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan ini sisa-sisa fasisme dan feodalisme ini. Saya teringat memang ketika saya menulis banyak atau meneliti beberapa lah, bukan banyak, beberapa kasus-kasus agraria di Indonesia. Salah satu buku yang menginspirasi saya itu buku temannya Syahrir, namanya Imam Muhammad Tauhid, bapaknya Imam Yudotomo itu, buku bagus tentang agraria. Kan jelas itu. Jadi sejak dulu mungkin hanya di masyarakat-masyarakat tertentu, Batak misalnya suku saya, komunal ya. Tapi dia lain, terutama di Jawa. Ini kan tanah-tanah sumber daya alam semua dikuasai oleh kaum feodal. Di Maluku juga begitu ya. Raja-raja dan macam-macam. Kemudian ketika Belanda POC masuk, sebelumnya ada Portugis, ada kekuatan internasional lainnya, itu mereka yang berkompromi membagi kekayaan agraria itu. Ya. Rakyatnya nonton aja ini. Jadi kalau kita baca sejarah Banda Neira misalnya, bagaimana dia dulu sangat luar biasa sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Saya masih khawatir, ini jangan-jangan sebetulnya dulu yang berkuasa juga sebetulnya para tuan-tuan bangsawan itu. Tapi beda dengan bangsawannya Syahrir, dia tidak begitu. Dia melihat manusia sama gitu. Kesetaraan itu sudah tertanam dalam diri dia, meskipun dia lahir dari seorang keluarga bangsawan misalnya. Nah, saya menelusuri ini mungkin bulan Mei atau April nanti, insya Allah kalau jadi, saya merencanakan ke Banda Neira, tapi yang utama diving karena saya hobinya diving. Tapi saya mau lihat juga sejarah Syahrir. Setelah saya lihat dia naik gunung. Kita udah gak sanggup lutut kita ini kan. Nah, jadi orang seperti Syahrir ini memang selalu gelisah karena rasionya yang dipengaruhi semangat Renaissance itu, kemudian dengan etiknya yang kuat, melihat ini kok pemerintahan yang memimpin Indonesia setelah kita merdeka ini kok ini sisa-sisa fasisme Jepang dan feodalisme Belanda ini katanya. Bahkan ini dia tulis di perjuangan kita, feodalisme yang dulu ada itu kemudian diteruskan oleh Belanda untuk menindas rakyat jelata ini. Nah, kata-kata juga bagus ya. Saya senang sekali dulu baca tulisan-tulisan orang tua kita itu. Kalau sekarang kan masyarakat marginal, apalagi gitu. Nggak ada sensenya. Kalau tulisannya dulu kan miskin papa, itu jelas kan. Jangan jadi rakyat budak belian misalnya, itu ditulis oleh dia. Tapi kalau kita baca Hatta, baca Tan Malaka, Syahrir juga, Soekarno juga kata-kata gitu, tokoh-tokoh lain. Nah, kembali ke Muhammad Tauhid tadi, Muhammad Tauhid itu gambarkan, dulu ini tanah-tanah kekayaan agraria ini dikuasai semua, kasih sama Belanda. Ketika kita merdeka, para pemimpin ini memang masih adalah kekuatan-kekuatan sisa feodalisme dan fasisme itu. Karena itu dia menjadi elit baru. Ya, sama seperti tadi yang Mbak Eva bilang, setelah kita reformasi ya politik kita dipimpin oleh orang-orang yang sebetulnya adalah penggerak dalam Orde Baru dulu, nah, jadi elit dan kembali lagi mempertahankan struktur lama itu, di mana rakyat jelata itu tetap saja menjadi yang tidak punya akses apapun terhadap dua hal tadi ya. Kalau saya gunakan perspektif hak asasi manusia sekarang, tidak bisa mendapatkan hak-hak sipil politiknya, jadi dia nggak punya hak kebebasan bersuara, berorganisasi dan lain-lain, didikte oleh kekuatan-kekuatan dominan itu, dan di sisi lain juga memang tidak punya hak ekosok itu ya. Karena itu tetap di bawah. Kan itu juga sama dengan situasi sekarang kan.
saya masih ingat puluhan tahun kita bekerja bersama petani-petani, masyarakat adat Melayu di Sumatera Timur misalnya. Ini dulu yang tanahnya diambil oleh Kesultanan, nggak punya apa-apa. Setelah merdeka, kemudian terjadi barteran, jadi BUMN, PTP namanya, PNP sebelumnya sampai sekarang PTPN, ya dikuasai oleh mereka dan mereka tetap saja menjadi rakyat penunggu istilahnya situ, tidak dapat apa-apa. Mereka membuat nama organisasinya pun rakyat penunggu, tidak punya. Nah karena itu memang dalam pandangan Syahrir ini harus dirombak dulu gitu, struktur kekuasaan yang berisi nilai-nilai fasisme, feodalisme, yang itu juga sebetulnya bagian dari ya, jaringan kapitalisme imperialisme internasional dia bilang. Gitu. Jadi sangat kritis. Itu yang nggak pernah kita dapatkan setelah kita merdeka. Syahrir bahkan menjadi katakanlah dalam tanda petik politisi pinggiran karena disingkirkan habis-habisan. Ya saya mungkin nanti Uni Upik yang bisa menjelaskan bagaimana ketragisan seorang Syahrir itu. Nah, saya senang sekali karena di sisi lain selain dia memberikan privilege kepada kaum buruh dan kaum petani untuk berada dan memimpin revolusi kerakyatan yang ditulis Syahrir dalam perjuangan kita, juga menyinggung pemuda. Tidak banyak tokoh-tokoh politik kita yang menempatkan pemuda itu sebagai salah satu aktor yang diharapkan gitu ya. Tapi bukan seperti pemuda-pemuda sisa Kempetai yang itu tahunya kata Syahrir cuma baris berbaris saja, nggak punya otak kurang lebih gitulah. Ya kalau pakai istilah Bung Rocky sekarang dungu kan gitu. Jadi generasi muda pasca kemerdekaan itu sebagian adalah produk-produk fasisme Jepang. Karena mereka ini dulu ikut peta, ikut segala macam. Sekaligus dia juga menyindir Soekarno dan Hatta yang itu kolaborator dengan Jepang. Jadi dia bilang harus lahir pemuda-pemuda yang kritis. Gitu. Tapi kan nggak terlalu banyak yang mengikutinya ya. Saya hanya mengenal anak-anak muda di sekitaran PSI pada waktu itu meskipun partainya kecil, tapi mereka menjadi pemikir-pemikir yang luar biasa. Kita punya tokoh seperti Rosyan Anwar, macam-macam lah ya, ada orang kayak Mukhtar Lubis sampai yang generasi-generasi baru yang kita selalu, yang tadi Bung Willy katakan orchid itu ya. Saya dekat dulu dengan ada tokoh Imam Yudotomo, ada Daniel Dakide misalnya, ini kan orchid yang dulu berkembang, termasuk Bung Rocky ini pernah kita undang dulu ke Medan untuk bicara tentang apa itu sosialisme kini dan masa depan ya bersama Friedrich Ebert Stiftung itu. Saya kira ini yang harus kita bangun kembali, semangat revolusi demokratis yang diinginkan oleh Syahrir itu. Tentu saja akan berhadapan dengan situasi yang ya tentu saja bertentangan dengan apa yang kita mau, apa yang Syahrir mau ya, karena sistem pemilu kita, sistem kepartaian kita dan lain-lain kita tahu semua seperti apa. Sulit membayangkan revolusi demokratis sebagaimana yang dimasukkan oleh seorang Syahrir. Dan juga tentu saja kepekaan dalam melihat peta global. Peta global itu kayak apa sih sebetulnya? Apa pemimpin kita ikut aja? Mau ada board of peace ikut, mau ada ini ikut gitu. Sebenarnya kita ini punya pemimpin kita ini apa sih gitu? Tempo hari ikut BRICS. Maksud saya banyak yang saya suruh, oke kamu penelitian BRICS dulu, coba. Sekarang ikut BOP. Kayak apa ini sebetulnya gitu kan? Yang lebih aneh menurut saya, tidak ada krisisme juga di negeri kita. Tidak ada. Ketika presiden ini juga bicara tanpa menyebut kata genosida, tanpa kata pendudukan dalam pidato di PBB, tapi hanya menggunakan kata atrocities. Atrocities itu bisa juga karena tsunami, gitu, bencana alam yang alamiah saja. Itu nggak ada diskursus yang diperdebatkan di sini. Paling sekarang udah mulai ada ya, 1-2 orang mempersoalkannya. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang mimpi Syahrir tentang pendidikan politik yang rasional, yang berwatak, punya nilai yang tangguh itu memang jauh. Mudah-mudahan lewat diskusi-diskusi seperti ini kembali menghidupkan juga suasana akademik yang terbuka, ya, yang kritis di kampus. Saya hampir 40 tahun mengajar di kampus. Sedih, makin tahun makin nggak ada perdebatan. Tahun 80-an saya masih mengajar, 86 saya mulai mengajar, itu diskusi di kelas dengan mahasiswa itu asik. Kopi taruh di depan,
Saya tanya mahasiswanya, ada yang mau minum kopi juga, silakan pesan di kantin. Ayo kita debat di sini. Sekarang nggak ada, walaupun IP-nya rata-rata 3,8 sampai 4. Dan kita bangga dengan itu, tapi suasana perdebatan terbuka mengenai Indonesia ini mau dibawa kemana ke depan nggak ada. Dalam perdebatan di media juga nggak ada. Dan perpustakaan juga semakin sunyi ya. Dihadiri oleh banyak orang, terutama kalangan muda tadi. Saya pada penghujungnya saya menghadap. Walaupun banyak tipu-tipunya, saya coba cek bagaimana pandangan ChatGPT tentang Syahrir. Ditulislah sama mereka dan saya baca, loh nggak sama dengan buku yang saya baca tentang Syahrir. Jadi hati-hati juga ini. Karena itu membaca buku naskah-naskah aslinya itu saya kira penting buat anak-anak muda. Tapi sekali lagi saya menganjurkan pada teman-teman muda, bacalah Syahrir, dalami dan resapi pemikiran. Selain itu juga tentu saja tidak hanya Syahrir, tapi juga Hatta, yang paling saya sukai tentu saja Tan Malaka ya, dan tokoh-tokoh lain Indonesia, termasuk juga orang-orang pemikir-pemikir yang mereka tokoh-tokoh kita ini kagumi dulu. Dengan pemikiran-pemikiran modern yang saya kira itu sangat bagus untuk menopang Indonesia masa depan. Terima kasih. Terima kasih Bang Damai. Saya suka tadi ya menyinggung peran ibu yang kemudian jadinya orang ya seperti Syahrir tersebut. Dan saya sama Mbak Santi tadi itu sempat rasan-rasan. Ini kita mengundang Bapak Bangsa, isinya wong Padang kabeh. Dan saya kemudian mengkaitkan, apa karena matriarkal ya? Matrilineal, sorry. Dan dia di salah satu podcastnya kan ngomong, kecerdasan diturunkan dari ibu. Jadi kalau mau mencetak orang-orang cerdas, termasuk seperti Willy, ya, yang juga komprehensif kecerdasannya, nggak hanya kognitif, tapi juga afeksinya, psikomotoriknya, dan juga kecerdasan spiritualnya, ya ikuti cara ibu-ibu Minangkabau untuk membesarkan anak-anaknya, yang hasilnya adalah sosok-sosok negarawan yang selesai dengan dirinya, termasuk Syahrir. Udah pemimpinnya tetap Soekarno karena pasukannya buntutnya banyak kan gitu ya. Tapi aku yang pemikir aja. Jadi saya senang ketika membaca pengantar dari Romo Mangun ya, Romo Magnis. Oh Mangun ya, Romo Mangun menyebut dia triumvirat de facto ya, karena mencoba menengahi antara Soekarno yang meledak-ledak, Hatta yang pendiam, tapi kemudian dia mengoprak-oprak ya, jangan diam, jangan ikut revolusi, kan dia tidak mau juga ya, NKRI sampai mati kan tidak mau dia ya, merdeka atau mati, merdeka harus hidup gitu kan ngomongnya, merdeka atau hidup begitu. Nah saya undang Mbak Upi ya sebagai representasi ibu ini, bagaimana merespon tadi pancingan. Nggak bisa ya? Oh, jadi gimana ini caranya? Ini di sana? Oh, melalui handphonemu terus digedein. Oke, Mbak Uni. Oke, ini karena keterbatasan teknologi ngomongnya melalui telepon. Oh, enggak, yang biru ini katanya. Oh ya wes. Oh ya, oke. Sama birunya kok. Ya. Ibu Upi udah di ini ya, udah dipasang di speaker ya. Soalnya kita pakai Bluetooth. Loudspeaker. Oke. Silakan Mbak Upi. Saya ngomong di telepon nih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Dengeran. Alhamdulillah. Salam untuk semua yang ada di sana. Ada keras sekali nih, Bung Rocky. Iya. Apa kabar? Enak. Salam kenal juga untuk Bung Tovan. Aduh, senang sekali bisa, dan juga Mbak Eva. Maaf. Tadi juga terima kasih untuk sambutan dari Bung Willy Aditya.
Saya senang sekali bisa, walaupun agak masalah teknis, secara teknis, tapi bisa ikut hadir di sini. Ketika pertama kali saya dihubungi oleh Mbak Shanti mengenai kegiatan, akan ada kegiatan mengenai pembahasan buku Papa, perjuangan kita, saya agak kaget. Wow, hebat juga nih, gitu. Karena terus terang Syahrir, walaupun beliau merupakan Perdana Menteri pertama yang merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri di usia 36 tahun, itu banyak atau kurang dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda sedihnya. Walaupun di kalangan tertentu masih ada yang melakukan pembahasan-pembahasan, tapi banyak sekali yang sering kali tertukar, oh yang menulis buku layar terkembang ya. Sultannya sama. Tapi Sultan Takdir Arif Syabana ya. Kemudian waktu pernah ada perayaan juga, peringatan padahal itu tentang Papa. Terus beberapa mahasiswa saya tanya, kalian tahu nggak sih siapa Sultan Syahrir? Mereka bilang, wah tahu Mbak, kami dari akuntansi. Loh, jadi kalau dari jurusan akuntansi nggak tahu sejarah bangsa? Wah, aduh, saya agak sedih juga ya mengingat itu. Makanya begitu saya mendapat undangan untuk kegiatan ini, saya senang sekali gitu. Karena Syahrir itu tentu kalau kita mengingat Syahrir itu bukan untuk kultus individukan, jelas bukan, dan bukan untuk dipuja-puja, tapi pemikiran dan kiprah perjuangan beliau, nilai-nilai yang tadi sudah banyak dibahas oleh Bung Rocky dan juga Tovan, itu harus dipelajari gitu. Jadi saya berharap bahwa kegiatan hari ini itu akan menjadi semacam dorongan, terutama untuk generasi muda kalau saya pikir ya, untuk mempelajari lebih baik gitu pemikiran-pemikiran Syahrir. Ketika beliau itu menjadi Perdana Menteri, di satu pihak tentu beliau melakukan perjuangan diplomasi, ini penting sekali gitu, terutama di keadaan dunia yang sedang tidak sehat sekarang ini gitu ya. Kayaknya tuh diplomasi itu penting banget. Jadi saat itu beliau melakukan perjuangan diplomasi atau strategi diplomasi untuk pengakuan kemerdekaan RI di luar negeri. Karena kalau kita bilang kita merdeka tapi nggak diakui, bagaimana gitu. Dan di lain pihak di dalam negeri dia mengembangkan kehidupan demokrasi, kerakyatan dan kemanusiaan, yaitu dengan pamflet yang dia tulis ya, perjuangan kita itu sebetulnya isinya merupakan pedoman kepada rakyat tentang revolusi demokratis yang jelas-jelas anti fasis, anti feodal, dan merupakan satu perjuangan kemanusiaan, kerakyatan, dan tentunya pendewasaan bangsa. Menurut saya penting untuk untuk dipelajari kembali gitu. Apa sih maksudnya gitu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bung Rocky dan Bung Tovan dengan sangat jelas menurut saya. Kalau saya bicara tentang Syahrir, dia itu seorang humanis yang secara konsisten itu memperjuangkan kemanusiaan, persamaan, keadilan, dan pentingnya adalah kerjasama antar manusia. Ini penting menurut saya
di dalam keadaan sekarang ini. Dan saya waktu itu baru usianya 2 tahun ya, ketika harus hidup berpisah dengan papa karena difitnah, dituduh yang tidak pernah dibuktikan, tidak pernah diadili sampai akhir hayatnya. Awalnya ditahan di Jakarta, kemudian pindah ke Madiun, jadi kami harus bolak-balik juga ke sana. Dan ketika kembali ke Jakarta, kami juga mengalami kesulitan untuk bisa menjenguk papa. Dan seorang yang sangat mencintai anak-anak sampai bisa mengangkat anak angkat ketika dari Banda Neira, tidak bisa hidup bersama anak-anak kandungnya. Tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah ingat ada kejadian-kejadian di mana ayah itu terlihat sedih sekali ya. Tapi dia tidak memperlihatkan kepada kami. Dan rupanya stresnya itu menyebabkan tekanan darah tingginya sampai parah sekali dan jatuh di kamar mandi, di tahanan ya gitu. Tapi tidak mendapat pertolongan yang seharusnya. Sampai besokan harinya, ketika akhirnya dibawa ke rumah sakit, ayah sudah tidak bisa bicara lagi. Kemudian kami akhirnya mendapat izin untuk ayah berobat di negara asal bukan Belanda. Jadi kami akhirnya, ayah waktu itu mendapat izin untuk pergi ke Zurich dan mendapat pengobatan di sana. Itu adalah saat itu saya berusia 5 tahun, adalah saat satu-satunya di mana kami benar-benar hidup sebagai satu keluarga dalam satu rumah, dalam satu apartemen kecil. Tapi papa udah nggak bisa bicara saat itu. Tapi itu benar-benar satu saat di mana saya ingat secara detail. Jadi kebahagiaan atas kebersamaan itu saya rasakan pada saat kami di Zurich. Papa pecinta musik klasik. Jadi pagi-pagi kalau saya bangun, yang pertama saya dengar adalah musik klasik. Dan biasanya, saya pikir, papa udah bangun. Jadi saya akan masuk ke kamar beliau, kemudian mulai cerita. Saya biasanya cerita apa aja, karena saya nggak sekolah, belum sekolah saat itu. Kakak saya berdua dengan kakak saya, Buyung Syahrir. Dia sudah sekolah, jadi dia sudah berangkat ke sekolah. Jadi saya biasanya berdua dengan papa, dan saya mulai cerita apa aja. Mimpi saya ingin lihat sesuatu, ingin jalan-jalan kemana dan sebagainya. Dan biasanya beliau berlinang air mata. Awalnya saya pikir, kok aneh ya. Saya cerita, kok papa nangis. Saya tanya sama mama, "Ma, kok kalau saya cerita ke papa selalu nangis sih? Emang sedih ya?" Terus mama bilang, itu bukan sedih, itu justru papa nangis karena papa bahagia. Saat itu saya nggak mengerti ya, karena saya masih 5 tahun. Tapi itu masa-masa di mana
saya merasa sangat dekat dan menjadi satu keluarga. Akhirnya papa meninggal di Zurich sebagai tahanan politik. Dan ketika meninggal, kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi papa itu berangkat dari Jakarta sebagai tahanan politik dan kembali ke Jakarta, jasadnya sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Tanpa rehabilitasi pengadilan. Nah, kita mampir di Schiphol di Amsterdam. Nah, itu yang memberi sambutan adalah Schermerhorn. Beliau adalah lawan atau pihak Belanda yang saat itu berhadapan dengan Syahrir dalam perjanjian Linggajati. Jadi bagaimana kita bisa lihat respect atau penghargaan despite perbedaan yang ada, gitu. Itu menurut saya suatu penghormatan yang luar biasa, gitu. Karena dulu mereka duduk dalam sisi yang berlawanan. Di situ menurut saya usaha Syahrir dalam perjanjian Linggajati adalah menempatkan bangsa kita sama tinggi dengan Belanda. Dan pada waktu dia wafat, Schermerhorn yang saat itu duduk berhadapan sebagai lawan, itu menyambut dan memberikan sambutan. Jadi memang satu pelajaran menurut saya, gitu, bahwa Syahrir itu berjuang bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk keluarga atau kelompoknya, tapi memang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Kemerdekaan yang dalam arti bebas berpikir, kemerdekaan yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil. Jadi menurut saya dan satu hal yang penting yang sering saya bacakan, saya akan bacakan di sini, yaitu mengenai pidato radionya dalam peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Rocky dan Tovan bahwa Syahrir adalah tokoh bermoral yang rela berkorban dan berjuang untuk kedewasaan manusia agar bebas dari penindasan, penghisapan, penghinaan atas manusia terhadap manusia lain, dan yang penting adalah menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Saya akan bacakan sedikit ya. Ini pidatonya. Perjuangan kita sekarang ini bagaimanapun juga aneh rupanya, kadang-kadang tidak lain dari perjuangan kita untuk mendapat kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia yang dewasa bagi diri kita. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang percaya pada kehidupan, percaya kepada kemanusiaan, berpengharapan kepada tempo yang akan datang. Kita telah belajar menggunakan alat-alat kekuasaan, akan tetapi kita tidak berdewa atau bersumpah pada kekuasaan.
Kita percaya pada tempo yang akan datang untuk kemanusiaan, di mana tiada kekuasaan lagi yang menyempitkan kehidupan manusia, tiada lagi perang, tiada lagi keperluan untuk bermusuh-musuhan antara sesama manusia. Sebagai bangsa, di dalam cita-cita yang tinggi dan murni, kita tidak percaya pada mungkin dan baiknya hidup yang didorong oleh kekuasaan semata-mata. Kebangsaan kita hanya jembatan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna, bukan untuk memuaskan diri kita. Sekali-sekali bukan untuk merusakkan pergaulan kemanusiaan. Kebangsaan kita hanya satu roman dari pembaktian kita kepada kemanusiaan. Itu potongan pidato 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut saya, kalaupun Syahrir tidak meninggalkan harta kekayaan, tapi Syahrir buat kami meninggalkan nilai-nilai atau warisan pemikiran yang sangat berharga untuk kami, terutama hidup di masa di mana banyak ketidaktentuan. It's a blessing, buat kami adalah satu blessing. Walaupun tentunya waktu saya masih kecil ada perasaan kemarahan, ada perasaan kecewa karena kehilangan sosok ayah. Di mana teman-teman semuanya kalau sekolah atau ada pertemuan orang tua, ayahnya datang. Saya nggak punya. Jadi kalau bukan karena ibu saya, Siti Wahyunah atau Poppy Syahrir, yang luar biasa penuh cinta, penuh kasih, yang menyampaikan values atau nilai-nilai dari papa dari sejak kecil, maka mungkin saya akan hidup dalam kepahitan, bitter gitu. Alhamdulillah gitu, saya juga walaupun saya kehilangan ayah, saya mendapatkan seorang ibu yang luar biasa. Tapi kesedihan itu tetap ada. Oke. Makanya saya merasa terima kasih sekali bahwa diadakan pembahasan mengenai buku Syahrir atau pamflet perjuangan kita ini, dan semoga bisa menjadi inspirasi lah bagi banyak orang generasi muda khususnya untuk mempelajari Syahrir dengan lebih baik lagi. Ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk puja-puja juga, tapi untuk menjadi manusia Indonesia yang bertanggung jawab dan mencintai bangsa ini dengan lebih baik. Oke, terima kasih. Barangkali dari saya ya. Oke, terima kasih. Kalau boleh suratnya diberikan ke kita dong, Mbak. Surat yang dibaca Mbak Upi tadi. Oke, mau diberikan. Ke ini bukan, maksudnya di foto terus dikasih ke Mbak Santi. Ya, makasih. Itu kayaknya manifesto ya, karena isinya jelas. Oh, pidato 1 tahun kemerdekaan Indonesia. 1 tahun di radio, sorry. Oh, radio. Kemerdekaan Masih. di radio. Oke, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Ya. Oke. Teman-teman sekalian,
saatnya turun ke bumi ya. Dan suara para pemuda ini penting sekali. Ketika sudah menyimak dari Mbak Upi yang menguraikan apa gagasan Pak Syahrir untuk Indonesia ya, demokrasi tanpa fasisme, demokrasi kemanusiaan, demokrasi tanpa feodalisme ya. Kemudian mungkin bisa dialektikan ya dengan situasi kita saat ini. Nah, kira-kira apa aspirasi teman-teman di sini, termasuk juga yang ada di internet ya, boleh bersuara dan nanti kami bertiga, Mbak Upi sama Mas Taufan dan Mbak Upi masih bersedia menjawab kan ya kalau ada pertanyaan? Oke. Pakai itu lagi, nanti telepon lewat Santi lagi. Dan Kakak Gerung akan siap merespon. Silakan, apakah ada? 1, 2, aku mau cewek loh, enggak mau cowok tok ya. Saya paksa ini, oke, cewek 1, 2, yang di luar ada enggak? Gimana aku ngontrolnya? Enggak ada, oke ya. 1, 2 yang di tengah ya, yang pakai dasi ya. Terus ini cewek 1 lagi merah, pokoknya cewek 2, cowok 1, nanti berikutnya giliran berikutnya. Silakan. Ya, Mbak. Yang singkat langsung ke pertanyaan ya Kak ya, karena banyak yang antri. Silakan. Oh panjang, dipersingkat. Makin singkat makin cerdas katanya Rocky. Langsung aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syahrir pernah mengingatkan kita bahwa perjuangan kita belum selesai selama rakyat masih menjadi objek bukan subjek. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya ingin menanyakan kepada Kakak Rocky. Dalam perjuangan kita, Syahrir memperingatkan bahwa bahaya terbesar setelah merdeka adalah fasisme domestik, di mana kebencian dan fanatisme dipelihara untuk membungkam akal sehat. Melihat kondisi hari ini, ketika kritik sering dipidana dan narasi publik dikuasai oleh manipulasi digital, dalam hal ini buzzer, apakah menurut Kakak Rocky, demokrasi kita sedang mengalami kematian otak sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Syahrir? Itu 1. Ini biar adil ya, kemudian buat Kakak Damanik yang kedua. Nggak adil bagi yang lain Kak. Jadi cuma 1 doang bolehnya? 1 aja deh ya. Oke deh. Terakhir saya titip pesan berarti ya buat kita semua yang ada di sini. Syahrir dulu rela dipenjara demi ideologi. Semoga partai-partai hari ini termasuk Nasdem tidak memenjarakan ideologi demi kekuasaan. Terima kasih. Keren, keren. Kakak itu yang tengah itu, yang baju putih ada dasi ya. Berdiri Kak, biar betul kamu. Ini anu ya, RBN. RBN, betul Ibu. Izin bertanya, mungkin pertanyaannya ditujukan tidak hanya untuk narasumber mungkin ya Pak Rocky dan Pak Damanik, juga untuk pengantar diskusi, dalam hal ini Pak Willy. Mungkin saya ingin highlight terlebih dahulu mungkin ya Pak, berkaitan dengan budaya anak muda sekarang dalam berpolitik ya. Mereka cenderung ke arah pragmatis sekarang. Bukan intinya bukan pada dialektika lagi, bukan pada intelektualitas lagi, tapi arahnya sudah mengolah mungkin ya. Arahnya mungkin sudah ke arah lebih pragmatis, dan siapa yang kepentingannya sesuai, itu dia yang akan dipilih atau dia yang akan naik. Mungkin saya ingin meng-highlight pemikiran Syahrir yang meluruskan bahwa orang muda itu harusnya berdialektika. Orang muda itu harusnya memiliki intelektualitas yang baik gitu. Dan ruang-ruang politik harusnya menjadi ruang-ruang diskusi intelektual. Mungkin seperti itu. Bagaimana cara kita untuk mengembalikan budaya yang telah Syahrir bentuk sebelumnya pada kontestasi atau konstelasi politik yang ada hari ini, untuk proses anak-anak muda ini bisa naik gitu, tanpa harus menjilat atau tanpa harus asal bawa pesenang dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebagai informasi buat Kak Topan sama Kak Rocky ya, di Nasdem ada remaja bernegara. Jadi pelajar dan juga mahasiswa setiap Sabtu pagi sampai siang, mana Latifah? Nah ini komandannya Kak Latifah, akan dibawa ke sini untuk praktek bagaimana menjadi parlemen.
diajak untuk membahas isu, undang-undang dan seterusnya. Nah, mereka adalah alumni-alumni yang pakai baju putih itu. Sudah berapa angkatan, Kak? 3 season itu berapa? 3 season itu 600 anak muda yang sudah. Oh, ini yang lebih jelas. Jadi kita menggarap mereka dengan menjadikan subjek ya, bukan hanya objek. Yang kedua, yang ketiga tadi siapa ya? Yang di sebelah kiri. Kakak baju merah. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu. Tes. Langsung ke poinnya. Halo. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Saya Emma, halo Bang Rocky Gerung, halo Bang Willy. Di sini saya hanya ke poinnya saja. Bagaimana kalau kita menumbuhkan kembali rasa kemanusiaan yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu dari anaknya Sultan Syahril, Ibu Sri. Dan kita lebih ke menggerakkan kembali lagi gerakan memanusiakan manusia. Itu saja. Terima kasih. Ini ada tadi satu yang mau nanya, Mbak, yang dari luar tadi. Tes. Yang dari luar dulu ya, Kak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Menur, saya dari UPN Veteran Jakarta dan juga alumni RBN Season 2. Jadi saya ingin bertanya kepada Bung Rocky dan juga mungkin narasumber yang lain, apa pendapat Bapak dan Ibu terkait dengan tujuan Indonesia join BOP atau Board of Peace untuk Gaza? Karena pada dasarnya adalah itu untuk Palestina, namun ternyata Dewan Palestina itu justru tidak diikutsertakan dalam BOP. Nah, di situ saya jujur agak janggal gitu, dan malah mengikutsertakan mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada tahun 2003. Terima kasih. Mas yang ada di Zoom dong? Ada enggak? Ada, Kak? Yang kosong? Oh, enggak ada. Oke. Satu lagi ya. Nah, oke, silakan kakaknya. Terima kasih. Di bawah atau di atas? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mungkin lebih tepat kalau Pak sama Bung Kakak Rocky gitu. Jadi sudah ada 600 angkatan menurut informasi tadi tentang pendidikan perpolitikan. Dan kita sudah masuk pada periode kedua setelah masa penjajahan 350 tahun Indonesia, bangsa-bangsa di Indonesia ini dijajah. Kemudian plus 80 tahun Indonesia juga terjajah hari ini. Pendidikan yang pertama itu berlaku, ada pertama di Indonesia itu ada di Minahasa. Lebih good, ya pokoknya di Minahasa aja, nggak usah Minahasa yang mana. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini itu berangkat dari mulai daripada pendidikan. Jadi saya sepakat dengan pendidikan yang ada di Nasdem. Itu satu. Yang kedua, Bung Rocky sering mengatakan bangsa ini adalah bangsa dungu, bangsa goblok, bangsa tolol. Tetapi ketika saya perhatikan, torang ini 350 tahun itu dijajah karena kebodohan, karena tidak makan ikan. Ditambah 80 tahun hari ini, dunia Indonesia ini terbukti Indonesia hari ini
MBG tanpa ikan, sementara 2 benua dan 2 samudra ikan lewat udara. Jadi jangan kaget kalau bangsa kita ini tolol berkelanjutan karena nutrisi omega 3 tidak ada di dalam pikiran bangsa Indonesia. Pertanyaan saya, adakah presiden kita ke depan atau mungkin hari ini, tapi yang sebelumnya belum memperhatikan bahwa potensi 82% wilayah Indonesia itu adalah perairan laut yang belum terjawab sampai dengan hari ini. Mohon Bung Rocky menjelaskan bagaimana agar bangsa kita ke depan ini bisa cerdas melalui kekuatan dari dunia laut. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ebil dari alumni Remaja Bernegara dan juga mahasiswa kriminologi dari Universitas Budi Luhur. Saya izin bertanya, bagaimana pandangan Bung Rocky sendiri terhadap suara rakyat yang hampir dirampas ketika Presiden Prabowo ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kedua, bagaimana ketika Adis Kadir ingin menjadi ketua MK sedangkan dia adalah mantan kader Golkar. Apakah itu permainan dari Bahlil sendiri? Karena Bahlil kalau saya lihat Bahlil itu sangat senang gitu ketika usulan dari Pak Prabowo ini ingin diterapkan begitu. Terus untuk Pak Ahmad Taufik, bagaimana pembangunan berkelanjutan itu bisa berjalan tanpa merampas ruang hidup masyarakat adat. Baru kemarin masyarakat adat itu dirampas haknya ketika Prabowo, PSI, Presiden Sawit Indonesia malah menyuarakan yang katanya berkelanjutan malah hanya omon-omon. Kenapa berkelanjutan itu harus melanggar hak asasi manusia? Masyarakat adat punya hak untuk hidup di negara ini. Orang hutan dan gajah tidak punya KTP dan SHM untuk mempertahankan ruang hidupnya. Tapi Presiden Sawit Indonesia, menantunya Pak Soeharto, malah memperbolehkan hal itu dan dia seolah-olah tidak peduli. Dan lucu kalau menurut saya, Pak Prabowo bilang di Aceh itu, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tolong banyak-banyakin lahan untuk pangan begitu kan. Padahal kalau misalnya banjir besar itu datang, lahan pangan itu habis semuanya. Beras-berasnya semua di bawah hanyut. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Hidup mahasiswa, mereka. Bisa untuk memulai menjawabnya. Oke, teman-teman. Kita lagi bicara tentang seseorang. Ngapain Anda tanya benda-benda itu? Saya nggak ada minat buat nerangin si Bahlil lah, si siapa. Saya ingin kita tuntun dulu. Itu ada tempat lain lah tuh bicara barang. Saya bicara orang, bukan bicara barang. Waktu Syahrir memutuskan untuk memilih menjadi pedagog, dengan sendirinya dia menghindari seluruh narasi demagog. Jadi dia konsisten untuk bilang saya pedagog, karena itu saya mau bertengkar. Bertengkar itu dengan orang, bukan dengan barang. Ada sebut tadi remaja bernegara, itu memang orang. Ada remaja yang hanya bisa dilihat sebagai barang, yang seringkali digantung di sebelah kiri, dan ini nggak ada tuh. Apa? Jadi coba kita lihat kemampuan Syahrir untuk mendebat dengan rasio. Dia basiskan pada determinasi etik. Dia nggak mau orang berdebat seolah-olah mana yang etis, mana tidak etis. Iya, etis tidak etis itu ya pilihan orang. Tetapi pendasaran etiknya harus logis, itu intinya tuh. Anda bisa bilang, oh tidak etis untuk tidak membungkuk pada presiden. Ya tidak etis memang bahasa tubuh. Tapi apa dasarnya saya harus membungkuk? Kan itu, oh kita sama-sama kan? Itu poinnya itu tuh. Jadi sekali lagi, apa alasannya mesti bersopan santun pada pemimpin publik? Apa dasarnya? Mereka Anda pilih, mereka yang mesti membungkuk padamu. Kan begitu logikanya tuh. Jadi kita coba tadi, kita fasilitasi forum semacam ini
untuk bring ideas back, kembalikan ide itu sebagai prinsip supaya kita tahu demokrasi itu artinya kesetaraan antar warga. Itu intinya. Nah sekarang feodalisme itu justru yang menguasai bahasa tubuh manusia. Kan itu sering saya katakan, sopan santun itu kemunafikan dalam politik. Apa yang sopan santun dalam politik? Kita sopan pada orang tua, pada persahabatan. Tapi kita tidak boleh sopan santun pada kebijakan publik. Nah kita mulai melihat bahwa hal yang pernah dideteksi dengan baik oleh Tuan Syahrir bahwa Indonesia pada akhirnya akan berhadapan dengan a kind of communitarianism. Semacam komunitas yang sebetulnya di dalamnya tidak ada percakapan rasional. Satu waktu Tuan Syahrir naik pesawat di bagian Indonesia Timur itu, lalu dia lihat dari atas, dia komentar, kalau nggak salah Rosyan Anwar ada di pesawat. Aduh, kita hidup dalam republik. Res publica artinya ada urusan publik. Tapi kalau saya lihat komunitas-komunitas di bawah kita itu seperti kalau nggak saya disebut kumpulan-kumpulan lokasi aja tuh, tidak terhubung oleh ide itu. Kumpulan lokasi. Dan itu masih ada sampai kita sekarang. Kumpulan orang yang bergerombol. Kita lihat di atas itunya kepala semua isinya. Kita nggak bisa baca isinya, isi kepalanya. Karena kita cuma lihat kepalanya tuh. Gerak-gerik orang itu, bukan gerak-gerik pikiran. Anda lihat talk show, orang marah semua di situ. Saling maki, marah-marah tuh. Memaki tanpa arah. Marah ke semua arah. Marah ke semua arah artinya marah tanpa arah. Karena marah tanpa dituntun oleh kemampuan berargumentasi. Jadi kalau saya rumuskan misalnya, Sultan Syahrir punya keinginan untuk menghasilkan Indonesia yang argumentatif. Tapi dia cukup sabar untuk tahu, bangsa gue ini ya belum bisa nyampe lah. Kira-kira. Karena itu ketika orang baca bilang, oh ini anak PSI itu, ya itu anak menteng. Memang itu sebetulnya. Karena PSI pada waktu itu, Partai Sosialis Indonesia, pada waktu itu, ya intelektual yang mondar-mandir sekitar Menteng sini kan. Sultan Syahrir itu rumahnya di Jalan Jawa di sini nih. Sekarang namanya apa nih? Cokro Aminoto. Saya tinggal di Jalan Teresia. Itu kira-kira 100 meter dari rumah Sultan Syahrir itu. Jadi selalu ada semacam sinisme, itu anak-anak elit. Bukan. Keinginan Sultan Syahrir adalah membuat semua manusia itu ada di dalam elitisme pikiran. Itu intinya. Hedon. Ya, itu tokoh-tokoh sosial itu kerjanya tuh minum wine, dansa-dansa. Tapi diskusinya tetap jalan. Nah stigma itu selalu sampai sekarang masih diucapkan. Jadi coba kita lihat bahwa PSI ini hedon. Tapi hedon artinya mempertontonkan kemewahan berpikir. Itu namanya hedonisme yang diperlukan untuk menuntun bangsa ini. Tontonkan pikiranmu, bukan bahasa tubuhmu, bukan kekayaanmu. Jadi yang kita pamerkan adalah hedonisme intelektual, hedonisme argumentasi. Dan memang itu melekat dengan ide-ide tadi, Aufklärung, ide-ide pembaruan pikiran di Eropa itu. Jadi kalau kita tuntun, kita ucapkan atau kita uji, Sultan Syahrir ini manusia apa? Ya manusia Renaissance yang percaya bahwa persahabatan antara akal itu akan menghasilkan kesetaraan manusia. Jadi sekali lagi bagian itu mesti yang kita dalami itu. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan itu ya itu pertanyaan yang udah ada. Jadi saya ingin kalian kembali pada tema-tema besar bangsa ini, pikiran. Ini negeri ini didirikan oleh pikiran. Bung Karno berdebat dengan Tan Malaka berdebat dengan Sultan Syahrir, saya berdebat dengan Nasir berdebat dengan Buya Hamka berdebat dengan Hatta segala macam. Jadi ada suasana perdebatan, itu yang namanya kebebasan berpikir. Bukan kebebasan berpikir, lu bisa ngomong, gue bisa ngomong, ya itu bebas berpikir, tapi bukan itu yang dimaksud. Bebas berpikir artinya kamu mampu untuk bahkan membatalkan pikiran presiden, membatalkan pikiran ketua DPR.
Jadi saya baru disebut punya kebebasan berpikir kalau saya bebas membatalkan pikiran orang lain. Itu artinya tidak boleh ada delik dalam perdebatan publik, kan itu intinya. Jadi pastikan bahwa kita ingin kenang Sultan Syahrir di dalam upaya untuk melihat bagaimana dia betul-betul secara konsisten dan tanpa henti mondar-mandir satu Indonesia itu, kebanyakan di Jawa terutama itu hanya untuk membentuk kader yang isinya adalah argumen, bukan sentimen. Itu dasarnya tuh. Walaupun diledek, ya kecil. Dari Jakarta dia pindah ke Cirebon. Cirebon ada 20 orang. 20 orang pindah ke Garut, dapat lagi 20 orang. Dari Garut masuk ke Jogja, dapat 20 orang. Balik ke Semarang, dapat 20 orang. Lalu dihitung 50 orang. Enggak, 20 orang itu juga. Satu gerbong itu. Hanya untuk meninggalkan jejak pikiran, cara berargumentasi rasional, cara membungkus rasional reasoning itu dengan retorik, kan itu. Jadi sekali lagi, Nasdem mengambil alih beban itu tuh, karena Anda mulai dengan Sultan Syahrir, Anda akhirnya harus membebani diri sendiri dengan mulai jadi messenger of rationality itu. Kan itu dasarnya. Tapi karena Willy yang udah, maka saya percaya dia pasti tahu arah dari pembicaraan semacam ini. Jadi tiba-tiba kita dikagetkan kok. UPI bisa mengingat secara fasih sesuatu yang dia alami ketika dia 5 tahun. Bukan sekedar karena diberitahu oleh ibunya, karena dia dengan sengaja menggali kembali pikiran ayahnya. Tapi diakui, ya itu pikiran ayah saya. Dan ayah saya dikhianati oleh negeri ini. Tapi dia nggak ada dendam. Dengan fasih dia terangkan logik, metodologi, cara berpikir ayahnya. Jadi dia ulas lagi, dia bongkar lagi pikiran-pikiran itu. Nah kita, kalau ini saya ingin ini disebarluaskan. Akhirnya orang, loh ada si UPI, siapa tuh UPI itu? Anies Sultan Syahrir, Syahrir yang mana? So many Syahrir Indonesian. Jadi sekali lagi, jejak pikiran bangsa ditentukan oleh kemampuan kita berdebat dengan pikiran itu. Kita baca, ini buku kecil nih, buku Tan Malaka tuh, Madilog, jauh lebih tebal, isinya metode tuh. Tapi banyak keterangan yang betul-betul masuk sebagai alat perjuangan dengan membaca Tan Malaka tuh. Satu waktu saya masuk hutan di Vietnam itu, mondar-mandir dari Kampuchea ke selatan naik ke Vietnam Utara. Sebelum main kayak di Halong Bay, saya mampir di Museum Ho Chi Minh. Di samping itu ada rumah kecil, tempat Ho Chi Minh minum kopi, mengingatkan masa remaja dia. Di situ ada beberapa buku sederhana. Saya nggak sengaja, saya lihat ada foto seseorang di situ. Yang saya kenal profil itu, Tan Malaka. Foto Tan Malaka ada di perpustakaan kecil Ho Chi Minh itu. Dan akhirnya kita mesti tahu ada apa foto itu di situ. Dia lagi bertengkar di dalam Komintern, semacam debat tentang arah komunis internasional. Kalau nggak salah dengan Antonio Gramsci, ketua partai komunis Italia, yang bukunya Anda pegang-pegang hari ini, Prisoner Notes Book, catatan dari penjara. Jadi bayangkan, pemimpin kita di awal sudah bergaul dengan perdebatan intelektual dunia. Sementara kita di sini, pemimpin-pemimpinnya takut bahkan untuk mengucapkan pikiran yang dia nggak ngerti. Jangankan pikiran yang dia ngerti, yang dia nggak ngerti pun dia takut ucapin tuh. Kenapa? Feodalisme di depan presiden. Takut diincar oleh undang-undang ITE. Anda bayangin jarak itu. Jadi sekali lagi nih, oke, yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu cari aja di dalam talk show itu. Saya ingin memulai satu fase, yaitu menghidupkan kembali perdebatan publik dengan membaca semua argumen yang pernah ditaruh oleh pemimpin bangsa ini
Dan itu adalah warisan intelektual kita yang hilang sampai 5 jam yang lalu. Sekarang kita temukan lagi melalui Sekolah Politik Nasdem. Tadi di awal saya katakan bahwa saya sebetulnya selalu menyebut Syahrir ini sebagai bapak hak asasi manusia Indonesia. Karena dia mengusung ide humanisme universal. Makanya tadi saya katakan meskipun dia lahir dari satu keluarga bangsawan, dia menafikan semua kebangsawanannya dan melihat manusia itu setara. Tidak dalam sekedar kognisi, tapi dalam praktek dia sehari-hari. Karena itu tadi saya katakan dia main bola bersama anak-anak kampung, dia ikut ini, ikut segala macam. Dan dalam berpolitik sejak muda di AMS Bandung itu juga dia bergaul dengan semua orang, semua agama. Jadi dia datang dari keluarga Minang, kita tahu orang Minang itu sangat religius sebagai orang Islam gitu. Tapi dia tidak melihat keislaman dalam arti yang sempit. Dia melihat dalam konteks yang lebih luas dari itu. Yang kedua, ini yang tadi saya katakan, kita terutama teman-teman muda ini memang harus berani berdialektika. Tentu saja dimulai dengan pemikiran-pemikiran besar tadi, yang klasik sampai yang kontemporer. Memang sayangnya ya, tidak hanya di Indonesia, sebetulnya di dunia internasional juga perdebatan ideologi, nilai dan macam-macam itu semakin tipis juga. Karena itu nggak heran tuh ada orang seperti Trump itu dipilih jadi presiden Amerika kan. Kemudian datang dengan gagasan yang juga aneh-aneh, BOP yang bukannya BOP tapi aneh lah semua isinya itu kan. Dan perdebatan itu kan nggak terlalu tajam lagi. Seperti juga dulu zaman Syahrir, zaman Hatta, zaman Tan Malaka, Bung Karno. Bayangkan ini, anak-anak muda kita ini karena politik etis ikut pendidikan Belanda. Tapi guru-gurunya itu mengajarin mereka tentang anti kolonialisme. Itu kan nggak terjadi tuh. Yang ada kalau ada satu kekuatan luar datang ke kita, pasti kita akan dididik, diindoktrinasi untuk mencintai mereka gitu kan. Seperti Jepang dulu datang mengajarkan bahwa mereka adalah dosa tua kan gitu. Tapi itu kenapa? Karena memang di negara Eropa itu juga ada perdebatan. Tapi sekarang itu berkurang. Saya tahun 90 awal ikut dalam satu komunitas besar yang namanya Pemuda Sosialis. Terus ada pendidikan Falcon Movement itu. Sampai anak saya juga masih ikut waktu itu. Saya melihat perdebatan di kelompok-kelompok sosial demokrat ini pun di Eropa itu juga menurun. Lebih muncul konservatisme. Juga nasionalisme yang kata Syahrir ini berbahaya kalau kita biarkan nasionalisme munculnya sovinisme. Itu terjadi. Jadi yang dia lihat itu adalah Prancisnya, yang dia lihat itu adalah Inggrisnya, Jermannya dan macam-macam. Enggak bisa lagi melihat universalisme. Kemanusiaan. Juga karena itu tidak lahir pemikiran-pemikiran baru, bagaimana tatanan dunia baru harus dibangun. Ini kan luar biasa ini. Tiba-tiba kita dibawa kemana segala macam. Dan ini bahkan PBB juga diabaikan saja oleh tokoh-tokoh besar ini. Ya syukur masih ada beberapa pemimpin-pemimpin. Saya senang ketika mendengar pidato Perdana Menteri Spanyol ya. Bukan Macron yang saya suka, tapi Spanyol bicara sangat tegas gitu. Artinya bicara mengenai satu kesadaran politik global di mana kesetaraan itu penting, kemanusiaan itu penting. Karena itu dia tegas mengatakan ini genosida. Begitu. Tanpa melihat bahwa saya ini orang Spanyol, itu orang Arab, tidak melihat dalam konteks keagamaan, tetapi melihat dalam konteks humanisme universal. Itu yang Syahrir perjuangkan sejak dulu. Ya. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal solidarisme disebut. Ya. Yang bahasa kita sekarang solidaritas. Di Eropa dulu digerakkan anak-anak muda sosialis, saya ingat betul itu. Setiap kita ketemu, memang tangan kiri dikepalkan dan lagunya lagu internasionale untuk kemudian bicara tentang solidaritas internasional. Itu sudah juga hampir nggak ada. Sekarang terjebak dalam materialisme yang luar biasa. Ya. Karena itu kita kembali seperti apa yang dikhawatirkan Syahrir menjadi manusia dengan identitas sempit. Saya ini orang Islam, saya ini orang Padang, saya ini orang Batak, saya orang segala macam. Karena itu jadi perkelahian antar identitas. Nggak bisa melihat bahwa
kita ini manusia yang diciptakan Tuhan untuk hidup bersama dalam satu tatanan nasional yang adil dan dalam tatanan global yang juga adil gitu. Nah, fasisme domestik itu sudah dikhawatirkan oleh Syahrir, sekarang kan juga terjadi kan. Atas nama nasionalisme orang dipenjarakan, tadi Bung Rocky sudah sebutkan itu. Atas nama agama juga orang kita singkirkan. Saya waktu di Komnas HAM menangani banyak sekali kasus itu. Ya kadang-kadang ini aneh-aneh aja ini, kenapa kok soal-soal kecil begini aja kemudian konfliknya bisa puluhan tahun. Atas nama agama kemudian dikeluarkan semua dogma-dogma agama tanpa ada rasio tadi. Itu yang saya suka dari Syahrir karena dia mengedepankan rasio. Baru setelah itu rasio ini dipakai untuk menilai semua nilai atau value dari agama kah, budaya kah, atau apa saja. Nah dari situ dia membangun moral, etiknya sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pemimpin itu. Jadi dia tahu ada batas-batas di mana sebagai manusia, kalau saya harus mengatakan orang ini benar, ya saya akan katakan benar. Kalau saya harus mengatakan dia salah, saya nggak takut untuk mengatakan dia salah. Suasana itu ada. Nah sekarang ini nggak tumbuh, bahkan tadi saya katakan sebagai dosen, 40 tahun saya ngajar, suasana itu juga nggak ada di kampus kita lagi sekarang. Walaupun IP-nya 3,8 sampai 4. Saya barusan bimbingan sebagai dosen akademik ya, 21 mahasiswa saya, nggak ada di bawah 3,5 itu. Tapi suasana kehangatan perdebatan itu nggak ada. Kalau saya ngajar di kelas, ya sudah mau ngajar Gramsci kah saya, Laklau, mau ngajar apa semua. Mereka ya sudah catat saja. Nanti ya dilala gimana waktu ujian, memang mereka bisa. Tapi itu kan sebetulnya hanya merekam semua apa yang kita katakan atau yang kita bagikan untuk kemudian mereka tuliskan ulang dalam ujian. Dalam paper juga begitu, sebagian mungkin nyolong lah gitu, kita tahu lah. Tetapi kehangatan dalam perdebatan itu nggak ada, dialektika nggak ada. Karena itu ketika kita kasih pertanyaan, ini ada satu peristiwa. Saya kasih contoh. Kamu lihat ada food estate itu sekarang disiapkan di Papua. Pastor dan pendeta pribumi dengan kepala-kepala suku menolaknya. Coba kamu kasih analisis tentang itu. Sebagian besar mengatakan, bagus Pak, ini proyek pembangunan katanya. Ya kan? Dia bilang ini bagus proyek pembangunan. Kamu bisa nggak baca bagaimana kepedihan kata-kata yang dilontarkan oleh pastor dan pendeta pribumi. Sedih sekali kata-kata yang mereka gunakan itu. Sebagai ketidakmampuan lagi untuk menghadapi apa tadi yang ditanyakan soal pembangunan berkelanjutan. Saya malah lebih tertarik soal pembangunan berkeadilan. Ini apa? Antara orang tiba-tiba kita rampok saja kita bikin kapling gitu. Saya tahu sejak zaman Habibie dulu ada menteri yang naik pesawat keliling-keliling, lihat foto itu Merauke, ada segala macam. Tahun 2021 saya pergi ke sana, saya ditunjukkan itu. Ini konsesi si Anu, Jenderal Anu, ini Jenderal Anu. Dan sekarang itu sekian juta itu akan jadi. Jadi kan ini mengulang apa yang dikatakan oleh Syahrir. Syahrir bilang Hitler mengadakan camp konsentrasi di Eropa, di Jerman, Buchenwald itu belum ada apa-apanya katanya dibandingkan ya penindasan manusia, eksploitasi manusia yang juga dirasakan oleh orang di Bovendigul pada zaman itu. Nah kok sekarang kita mau ulang ini, Bovendigul akan dikapling lagi untuk menjadi penindasan manusia dengan hak-hak adatnya, kekayaannya semua diambil. Saya ingat ya, ketika satu kali saya datang menemui Lukas NMB waktu mau negosiasi tentang dia ditahan, mau diperiksa KPK itu dia nggak mau dan alasan kesehatan, Komnas HAM diminta datang, saya tanya ke situ. Ada bagus satu tokoh ketika saya ketemu di satu pulau kecil ya, di Sentani itu namanya Aleppo salah ya. Ketua suku itu bilang gini, Bapak, ya, memang kami tahu ini saudara kami Lukas NMB ini memang mencuri dan ini satu kejahatan. Tapi Bapak harus tahu, pemimpin Bapak yang di Jakarta itu merampok tanah kami. Mana yang mau Bapak hukum? Keadilan hukum apa yang Bapak tegakkan? Saya tersentak luar biasa, nggak bisa jawab apa-apa. Nah, perdebatan-perdebatan seperti ini nggak ada. Yang ada adalah hukum dijalankan dengan cara yang deterministik. Orang ini pasal sekian kena, ini pasal sekian kena. Ini adalah satu strategi pembangunan. Karena itu ini jadi
proyek pembangunan nasional ya. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba di kampung saya juga tanah ulayat dijadikan food estate dan masuk dalam proyek strategis nasional PSN, karena itu nggak bisa dibantah. Ya sudah, terima aja. Sekarang terlantar. Tanaman bawangnya nggak ada yang bisa tumbuh, kentangnya itu nggak ketumbuh, tapi tanahnya udah kadang hancur. Nah itu juga dirasakan oleh orang-orang lain. Dan ini yang tadi saya katakan menjadi semangat perjuangannya Syahrir. Jadi pertanyaan Bung tadi saya sangat senang sekali. Ya. Mungkin Bung dalami lebih banyak lagi pikiran-pikiran Syahrir untuk menjawab kenapa pembangunan, dalam istilah Bung tadi pembangunan berkelanjutan, dalam istilah saya adalah pembangunan berkeadilan. Kenapa tidak terjadi di negeri kita? Dan apa yang harus kita lakukan? Tokoh-tokoh lama sudah dari sampai sekarang masih bicara tentang reforma agraria, tapi sampai sekarang kan nggak ada. Di zaman Jokowi 10 tahun ada 1000 berapa daftar kasus. Saya masih ingat betul itu kita berhubungan dengan KSP zaman Pak Muldoko. Satu pun nggak ada kasusnya yang selesai. Waktu itu kita ambil 2 saja dari Sumatera Utara ini kita jadikan ini. Nggak jadi juga. Nggak jadi. Padahal cuma 2 dari sekian 1000 daftar kasus itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Syahrir, rakyat itu hanya budak belian, tidak pernah ikut di dalam pemerintahan. Kan Syahrir katakan itu dalam perjuangan kita. Rakyat jelata itu harus ikut dalam pemerintahan. Bukan sekedar menjadi elemen partai, tapi dalam arti keseluruhan tata kelola negara bernegara. Termasuk tadi kayak katakan kekayaan alam. Dia harus ikut di situ, bukan hanya jadi pekerja. Jadi tidak bisa tiap tahun misalnya pemerintah katakan sekarang masuk sekian investasi karena itu lihat ini ya sekian tenaga kerja sudah direkrut bla 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 segala macam, tapi tidak bicara mengenai hakikat yang paling mendalam bahwa kekayaan alam ini harusnya menjadi milik bersama. Rakyat itu menjadi ikut serta di situ, bukan menjadi buruh dari pabrik-pabrik yang itu apakah milik dalam negeri atau milik asing itu. Saya kira revolusi demokratis dan revolusi kerakyatan dari Syahrir ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam dan menjadi acuan kita dalam bekerja bagaimana kita membangun keadaannya. Meskipun tadi saya katakan jangankan di nasional, di internasional juga sebetulnya yang terbangun sekarang suasana yang demagog gitu. Ya kan, apa yang dipraktekkan oleh pemimpin pusat ini kan politik demagog ini, tidak ada politik demagoginya di mana terjadi perdebatan mengenai ide-ide, gagasan-gagasan dan menempatkan betul-betul rakyat itu menjadi aktor, menjadi subjek di dalam politik kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian tanggapan saya. Mbak Upi beliau mau bicara atau? Oke, kakak-kakak sekalian, tadi bagaimanapun sebetulnya pada pertanyaan Syahrir yang menjawab kegelisahan kita pada hari ini ya. Apakah Republik ini masih memperjuangkan kebebasan jiwa rakyatnya, kebebasan individu rakyatnya? Karena apa yang kita bicarakan adalah bagaimana sebetulnya negara itu tidak ngadalin rakyatnya untuk justifikasi, untuk justifikasi, legitimasi, untuk tindakan-tindakan yang sebetulnya lebih didorong oleh egoistik ya, egosentris itu. Dan para bapak bangsa, terutama Syahrir sudah menunjukkan beliau bukan politisi, beliau itu negarawan gitu loh. Dan kalau kita mau jadi seperti beliau, pertama-tama harus sudah diingetin ya sama Rocky, bebas dulu kamu, berani nggak ngomong apa yang pikiranmu. Karena dia nggak takut, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya itu nggak takut apapun, nggak takut miskin, nggak takut feodal, nggak takut struktur dan seterusnya itu. Jadi kakak-kakak sekalian, ini pertanyaan untuk kita ya pada saat bubar ya. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang bebas gitu? Ketika kita sudah bebas, maka kita bisa untuk berperan seperti Syahrir ya. Bagaimana dia sampai saat ini itu dikenang, nggak ada duit, nggak ada harta, nggak kaya, tapi abadi gitu loh. Karena apa? Gagasannya. Jadi para politik, para negarawan itu karena punya gagasan, dan gagasan itu yang kemudian abadi begitu. Gimana Mbak Upi? Oh oke. Closing remark. Oke Mbak, silakan Mbak. Oke, sorry. Mungkin saya tutup
tutup aja ini sambutan atau pembahasan pada hari ini sama dengan mengutip lagi Papa ya ditulis dalam majalah Sikap tentang pemuda, karena kan ini banyak yang mahasiswa dan sudah 600 juga ya, jadi mungkin bisa menjadi pesan juga. Saya bacakan ya, ini ditulis pada tahun 52. Memang yang diperlukan oleh Indonesia muda itu sekarang adalah contoh kesanggupan dan kejujuran supaya dapat dijadikan pegangan di dalam dunia, bahwa Indonesia pun mengenal putra-putranya yang besar oleh karena ketinggian budinya, yaitu beraninya atas dasar kebenaran. Putra dan pemimpin yang jujur dan sungguh serta selalu hidup dengan tanggung jawab yang sebenarnya, selalu mengukur pikiran dan tindakannya dengan nilai-nilai yang dijadikannya pedoman kehidupannya dalam perjuangannya. Ya, semoga pemikiran-pemikiran, nilai-nilai, sikap hidup, moralitas, serta perjuangan Sultan Syahrir bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda dan juga tentunya pemimpin bangsa, dan menjadi cahaya yang turut menerangi nurani bangsa. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, sekarang sudah sampai pada waktunya. Tadi penutupannya adalah pesan dari Syahrir untuk kita semua ya. Dan ternyata beliau boleh berpulang tapi pikiran dan kata-katanya masih hidup dan masih relevan dengan situasi saat ini. Jadi saya ingin kembali mengulangi, ruangan sudah dibuka kata beliau ya. Ruangan forum untuk berdebat, untuk dialog, tapi datanglah dengan gagasan ya, jangan hanya untuk mendengar, gitu kan. Dari situlah katanya apa itu? Cogito ergo sum, gitu ya. Cogito ergo apa yang berikutnya? Eksis ya. Karena aku berpikir maka saya ada. Dan kalau aku berpikir maka saya eksis. Terus ada yang terakhir, ergo. Oke. Cogito ergo sum. I think therefore I am, artinya yang berpikir dia pasti ada itu. Nah, jangan diplesetin jadi coitus ergo sum. Itu juga boleh itu. Tapi itu urusan pribadi. Yang bahaya kalau yang terjadi cogito interruptus. Nah, itu yang nggak boleh itu. Pikiran yang putus tuh. Dan sekali lagi saya senang ada di sini karena ini forum akademis yang tadi mesti dipahami, yang diperjuangkan adalah kebebasan individu, bukan kepentingan individu. Beda itu ya. Nah, seringkali dianggap bahwa kalau kita bicara tentang individualisme itu ada kepentingan individu. Bukan. Bagi Syahrir, kebebasan individu, bukan kepentingan individu. Karena itu kendati dia berdebat dan tidak suka pada Marxisme, karena itu mengarah pada semacam upaya untuk mendoktrin manusia. Tapi Syahrir mengatakan, setiap kali saya punya problem dengan perdebatan, kalau nggak ada orang yang mau mendebat saya buka lagi Marxisme. Jadi dia pakai Marxisme sebagai upaya untuk memprovokasi pikirannya sendiri. Itu namanya keadilan dalam berpikir. Dan saya kira Nasdem sudah memulai itu hari ini. Oke. Terima kasih. Aku pikir betulin grammarku tadi. Oke. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Sampai bertemu di diskusi yang berikutnya.